Ada beberapa cara yang bisa Ibu lakukan atau beberapa tips untuk mengurangi resiko robekan perineum selama proses melahirkan. Dan sebetulnya beberapa hal ini bisa Ibu lakukan dan Ibu persiapkan jauh-jauh hari. Gitu. Jadi yang pertama adalah melakukan kompres hangat ya di area perineum di antara jarak Ibu mengejan selama persalinan. Jadi beberapa provider yang saya kenal, ada beberapa dokter kandungan di area Bintaro yang saya kenal itu melakukan kompres hangat ini di area perineum ketika ibunya mengejan. Jadi kalau pas ibunya lagi nggak mengejan itu dikasih kompres di situ, dan itu kayaknya kalau nggak salah terakhir itu pun disarankan banget ya untuk dilakukan, dan kayaknya di dunia kebidanan juga sudah approve gitu, cuman kayaknya masih banyak yang belum melakukan gitu, entah kenapa. Yang berikutnya adalah ini dilakukan selama proses melahirkan itu sendiri ya, ketika mengejan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan latihan pelvic floor muscle gitu ya selama kehamilan. Latihan untuk pelvic floor muscle ini bisa Ibu dapatkan di Vitiku dengan judulnya persiapan untuk mengejan, prenatal yoga persiapan untuk mengejan. Jadi itu adalah gerakan untuk mempersiapkan area pelvic floor relaxation ini gitu. Jadi sudah aku share ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sudah aku share sebelumnya tentang melakukan pijit perineum juga. Cuman kalau di sini kan selama melahirkan. Kalau yang aku share itu dilakukan selama masa kehamilan. Emang ada yang Mbak dipijit-pijit ketika pas lagi lahiran gitu. Kebetulan aku ada pengalaman aku sendiri. Jadi bidanku ketika mendampingi aku persalinan itu perineum aku dipijitin gitu. Jadi selama proses melahirkan itu dipijit selama di situ. Jadi dikompres, dipijit gitu. Cuman masalahnya apakah di tempat Ibu melahirkan melakukan ini, saya nggak jamin karena nggak semuanya gitu ya. Kemudian Ibu yang berikutnya adalah memilih posisi persalinan yang memang membantu Ibu untuk mengurangi risiko robekan gitu ya. Jadi ada beberapa posisi-posisi persalinan. Nanti aku bahas ya masing-masingnya apa setelah VT ini. Semoga ramai ya VT-nya ya. Nah kemudian yang sudah aku share itu yang bagian ujung itu adalah pijit perineum yang bisa dimulai dari minggu ke-35 kehamilan. Kemudian yang terakhir ini yang gak pernah boleh dilewatin adalah belajar napas mengejan dengan atau tanpa falsafah. Sudah aku bahas yaitu with or without falsafah. With falsafah itu dia falsafah pushing atau close glottis pushing. Sedangkan yang without falsafah itu adalah open glottis pushing. Sudah aku pernah share, ayo belajar lagi di sebelumnya. Oke, semoga membantu ya untuk prosesnya. Jadi tidak akan ada hasil tanpa usaha, apalagi cuma baca-baca gitu ya. Jadi kalau Ibu ada kelas ya silakan diikuti di kelas kehamilan di rumah sakit, di klinik, atau yang penting ada usaha untuk mempersiapkan ini gitu. Kalau misalnya ada komentar, dia tetanggaku nggak ngapa-ngapain, lahirannya lancar bla 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 bla. Namanya juga cerita tetangga, kita nggak pernah tahu apa yang sudah dilakukan atau amalan yang sudah dilakukan. Mudah atau susahnya itu manusia nggak bisa menilai, tapi akan lebih baik lagi semua hal itu dipersiapkan. Mana ada segala sesuatu keberhasilan kalau tidak ada persiapannya gitu ya, seperti itu. Lebih baik bersiap-siap daripada enggak sama sekali. Walaupun hasilnya apapun, lebih baik tetap kita mempersiapkan diri.